Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah cerita masa kecil seseorang yang dulu pernah tinggal di sebuah yayasan panti asuhan yang didirikan oleh sebuah keluarga, di mana dalam pengalamannya dia menemukan keganjilan-keganjilan sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik dinding. Sebuah cerita yang akan membawa kita melihat kilas balik dari rangkaian peristiwa yang ia pernah alami. Satu pesan penulis, jangan pernah membandingkan cerita ini dengan cerita lain, karena penulis sendiri percaya setiap cerita memiliki warnanya sendiri. Dan mari kita mulai. Tapi sebelum itu, biasa kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Juni tahun 2004. Siang terik itu lebih tenang dari biasanya. Seorang wanita bungkuk yang tengah bersusah payah dalam berjalan itu tengah menyusuri lorong rumah. Wajahnya lelah, namun masih tersirat sebuah semangat dari balik keriput kulitnya. Lantas, ia duduk seorang diri, merenung. "Duk!" teriaknya. Suaranya lembut, lebih terdengar sumbang dari biasanya. Datanglah seorang gadis kecil, menatapnya. Si wanita tua itu tersenyum, lalu mengatakannya, "Nia, panggil adik-adik kamu. Mbok mau bicara sama kalian semua ya." Tanpa bertanya, Nia menuntaskan tugasnya. Ruang tamu yang sepi itu kini ramai. Ada lebih dari 6 anak. Mereka duduk menatap Simbo yang selama ini sudah merawat mereka, menjaga mereka, memberikan perlindungan di dalam rumahnya. Namun hari ini terdengar sebuah berita bahwa Simbo sepertinya tidak akan ada lagi. Bisa menjadi figur yang akan menemani mereka. Karena seminggu yang lalu Nia mendengar bisik-bisik bahwa yayasan yatim piatu milik Mbok Sarni akan dijual. Meski berat, Nia yang pertama tahu bahwa bisa saja hari ini ia akan berpisah dengan adik-adik kecilnya. Mbok berkata, "Mbok sayang kalian, itu yang harus kalian tahu ya, Le, Nduk," begitu ucapnya. Tapi sepertinya Mbok tidak bisa lagi menjaga kalian. Jadi Mbok mau langsung bilang saja, esok ya Pak Ridwan akan mengantar kalian ke tempat baru, ke rumah baru. Dan Mbok berharap kalian tetap jadi anak baik-baik. Tidak ada suara yang menjawab ucapan Mbok Sarni. Tidak, bahkan Nia sekalipun. Rasa sedih seperti berputar di ruangan itu. Semua anak kemudian pergi satu persatu, bermain, mencoba melupakan luapan kesedihan itu. Mbok Sarni melihat Nia, lantas memanggilnya lagi. "Nia, kesini Nduk. Dari adik-adikmu, kamu yang paling besar, paling kuat, paling ngerti. Simbok cuma mau bilang, semoga di tempat yang baru kamu temukan keluargamu. Mbok cuma berpesan, jangan lupa sama Mbok ya." Kemudian ia bertanya,
Ia sudah mendengar bahwa hanya Nia yang akan dibawa pergi, paling jauh berpisah dengan semua adik-adiknya di sini. Karena untuk usia Nia, tidak ada yang mau menerimanya kecuali yayasan itu yang ada jauh di sana. Mbok mencium kening Nia untuk terakhir kalinya sebelum hari itu tiba. Nia mau dibawa kemana memangnya, Mbok? Dan tiba waktunya Nia pergi. 12 jam sudah dilalui dengan mobil. Pak Ridwan berkali-kali menghibur Nia. Ia akan suka dengan keluarga barunya di yayasan yang baru ini. Banyak anak yang mungkin seusianya ada. Meski ucapan Pak Ridwan cukup menghibur Nia, ia merasa berpisah dengan adik-adik angkatnya sangat berat. Singkat cerita, sampailah Nia di sebuah rumah besar, namun gaya bangunannya tua. Halamannya luas, dipenuhi oleh rimbun berbagai macam tanaman. Nia digandeng oleh Pak Ridwan melintasi pagar besi yang berkarat. Ia mengguncang lonceng di depan pintu. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang melintas. Sebuah mobil ambulans terparkir di depan rumah itu. Awalnya Pak Ridwan tidak mengerti kenapa ada mobil ambulans di sana. Namun pertanyaannya terjawab. Dari balik pintu, 2 orang petugas tengah membopong seseorang. Tidak terlalu tinggi, mungkin setinggi Nia. Ia ditutup kain putih. Dari saat mereka melintas, tercium amis darah. Nia bisa melihat dengan jelas ada yang ganjil dari siapapun yang dibawa oleh petugas itu. Kemudian mata Nia dan Pak Ridwan teralihkan pada sosok yang tengah berdiri, tersenyum kepada mereka. Selamat datang di yayasan kami. Seperti yang Nia duga saat ia melihat rumah itu, bangunannya tua. Mungkin sudah dibangun sejak lama. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Selain itu, ornamen di dalam rumah hanya diisi oleh foto-foto tua dengan rak-rak buku dan kayu jati ukir. Tidak ada yang menarik, kecuali sebuah foto ukurannya lebih besar dari ukuran foto lain. Seorang wanita tengah duduk memandang ke kamera. Foto itu tidak berwarna seperti foto tua kebanyakan. Namun bila dilihat lebih teliti, si wanita dalam foto tampak berpose tengah menggendong sesuatu layaknya seorang ibu. Sementara itu, Pak Ridwan berucap, namanya Nia. Seharusnya tahun ini ia menginjak kelas 1 SMP. Saya sudah mendapat amanah dari Mbok Sarni untuk mengantarkannya. Semoga ia diterima dengan baik di sini. Si wanita itu tersenyum menatap Nia. Suaranya dingin. Tentu saja, di sini kami siap menerimanya. Dan sore itu, Pak Ridwan memberikan salam perpisahan kepada Nia. Ia mengatakan, salah satu pamong di yayasan ini adalah teman baik Mbok Sarni. Untuk itu, beliau percaya bahwa Nia akan diurus dengan baik. Kepergian Pak Ridwan membuka lembaran baru di kehidupan Nia. Nia menghadap wanita itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pamong yang mengawasi anak-anak. Rumah ini memang besar, banyak kamar tersedia, namun tidak semua kamar terisi. Karena beberapa kamar memang sengaja dibiarkan kosong. Untuk apa? Tampaknya itu rahasia. Di sini
Bila memanggil Pamong, panggil namanya saja. Tapi diawali dengan Nia, kenalkan, nama saya Nielin, ucapnya. Dari gelagat cara ia bicara, Nielin terlihat sangat tegas, terkesan sangat galak. Nia mengikuti beliau. Ia membawa Nia menaiki anak tangga. Ada yang Nia perhatikan ketika ia melewati pintu-pintu di koridor, terutama di bagian sudut pintu. Ia melihat di setiap pintu ada lonceng yang terpasang. Aneh. Nielin berkali-kali mencuri pandang lewat ekor matanya. Ia selalu tersenyum saat Nia berhasil melihat tatapannya. Ada yang ingin saya sampaikan. Selama tinggal di rumah ini, aturan adalah mutlak. Bila tidak menuruti aturan di sini, konsekuensi akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melanggarnya, ucap Nielin. Dia kemudian membuka pintu. Kamarmu, nak. Kemudian ia melangkah masuk sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun cukup lega untuk menjadi kamarnya. Kecuali ia melihat ranjang bertingkat di sana. Teman sekamarmu nanti akan pulang. Nanti saya kenalkan sama semua anak yang ada di sini. Istirahat dulu. Nielin menutup pintu kamar itu. Sementara di dalam kamar itu, aroma debu dari tembok tua dan sejumlah perabotan usang. Nia melihat setiap detail yang bisa ia amati. Sukar bila harus tinggal di tempat yang kotor seperti ini. Sesaat kemudian, Nia melihat sesuatu di jendelanya. Rumah ini memiliki 2 lantai. Tempat kamar Nia berada. Di sana, di jendela, Nia bisa melihat langsung ke halaman belakang rumah. Pemandangan langsung yang bisa Nia nikmati. Namun, dari jendela itu, Nia juga bisa memperhatikan sekitar. Lingkungan rumah yang dipenuhi pepohonan rimbun dengan area rumput beserta alat bermain untuk anak-anak. Karena terlalu penat, setelah menempuh perjalanan jauh, Nia memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya, kemudian terlelap dalam tidurnya. Mungkin karena terlalu lelah hingga Nia tidak sadar seseorang tengah bernapas tepat di wajahnya. Hal itu membuat Nia terbangun dan membuka mata. Ia tersentak saat melihat seorang gadis kecil menempelkan wajahnya, mengamatinya, lantas tersenyum dengan gigi bugisnya. Masih mengenakan seragam sekolah, gadis itu terus melihat Nia, memperhatikannya dengan seksama seperti mengamati Nia, membuat Nia merasa tidak nyaman. "Awina ini wah," ucap gadis itu. Nia tidak mengerti ucapannya. Lantas kemudian melangkah keluar kamar meninggalkan si gadis. Nia menuruni anak tangga mencari Nielin. Saat Nia sedang mencari-cari keberadaan Nielin, Nia bertemu dengan seorang wanita. Ia berperawakan besar, mengamatinya, lantas bertanya, "Duk, kamu yang tadi baru datang?" Nia mengangguk. "Kamu cari siapa?" "Aku cari Nielin." "Nah, memangnya ada urusan apa toh?" tanya si wanita. "Di kamar saya ada anak kecil. Saya nggak mengerti itu siapa dan kenapa cara bicaranya seperti itu," jawab Nia. "Oh begitu," ucap wanita itu, mengantar Nia kembali ke kamar. "Dia yang akan menjadi teman sekamarmu. Maaf ya, dia tunawicara." Kemudian Nia melihat gadis itu. Si wanita memperkenalkan nama gadis kecil itu, Sylvie. Namanya Sylvie. "Kalian yang akrab ya. Kalau ada apa-apa panggil saja saya. Nama saya Nieva." Nieva menutup pintu, lantas meninggalkan Nia. "Sylvie,
ucap Nia. Ia seakan mengamatinya, canggung. Setiap kali Sylvie bicara, Nia hanya mengangguk. Ia tidak mengerti, tidak memahami maksud setiap ucapannya. Bahkan ketika Sylvie menawari Nia berkeliling rumah, Nia hanya mengangguk, padahal tidak mengerti maksud ucapannya. Hingga Sylvie menarik Nia. Mereka keluar dari kamar, berjalan melintasi koridor, melewati kamar demi kamar, sampai akhirnya berhenti di halaman belakang. Nia bisa melihat jendela kamarnya dari sini. Sylvie terus bicara, namun Nia tidak mengerti setiap ucapannya, sampai mata Nia teralihkan pada semua kamar. Nia tertuju menatapnya. Di balik sebuah tirai putih transparan, Nia melihat seseorang mengamatinya. Wajahnya tersamarkan tirai putih, namun Nia yakin sosok itu melihat ke arahnya. Sylvie menatap Nia, lantas menarik kepalanya. Ia menggelengkan kepala dengan keras, menarik Nia kembali masuk ke rumah. Tiba-tiba, Sylvie terus bicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin rancau didengar di telinga. Ia mengatakan, iya, terus-menerus, membuat Nia merasa bahwa Sylvie ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Iya, apa itu? Kemudian ada seorang anak lelaki yang mungkin seumuran dengan Nia keluar. Satu kakinya disanggah menggunakan tongkat kaki. Dia berkata, "Gak usah didengerin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Kalau udah sore gini, mending masuk kamar aja. Cuma saran ya," kata anak lelaki itu kembali. Dan kemudian Nia mengajak Sylvie kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Anak-anaknya bahkan tidak terlalu nampak. Bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap ia berdiri di lantainya. Hal yang membuat Nia tidak nyaman adalah ketika setiap kali ia membuka pintu, terdengar suara lonceng yang membuatnya merasa bergidik. Bukan hanya lonceng pintunya, namun lonceng di pintu lain pun sama, membuat Nia bisa mendengarnya, bahkan saat ada di dalam kamar sekalipun. Setiap malam, suasana sepi semakin membuat Nia merasa merinding. Pemandangan ke taman tentu berbeda dengan pemandangan ketika Nia melihatnya saat siang hari. Nia menyibak tirai, sementara Sylvie, ia terus memandanginya dari ranjang atas. Hal itu sangat tidak menyenangkan. Terdengar seseorang mengetuk pintu, memanggil Nia dan Sylvie. "Makan malam!" teriaknya. Nia melangkah keluar, mengikuti Sylvie menuruni anak tangga, menuju dapur di mana semua anak-anak sudah berkumpul. Ia melihat anak lelaki itu dan tentu saja anak-anak yang lainnya. Ada sekitar 7 anak. 4 di antaranya adalah perempuan, termasuk Nia. Sisanya anak laki-laki. Selama mereka makan, tidak ada suara apapun, tidak ada yang saling bicara, hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Bahkan Sylvie tidak bersuara sedikit pun. Mereka seperti terlatih diam. Dari semua anak yang ada di sini, Nia mengamati wajah mereka, sibuk dengan makanannya sendiri. Hal itu membuat suasana benar-benar canggung. Saat Nia membuka percakapan, semua mata langsung memandanginya, canggung. Lalu mereka kembali pada makanannya. Setiap satu dari mereka sudah selesai makan. Mereka membawa piring, sendok dan gelas dan mencucinya. Kemudian meletakkannya di perabotan yang sudah ditentukan. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat pamit. Mereka pergi berlalu begitu saja. Bahkan langkah kakinya tidak
bersuara. Sylvie baru saja selesai. Nia melakukan hal yang sama. Kemudian, ia melihat Ni Eva. Ia memanggil Nia, mengantarkannya pada sebuah ruangan, di mana di sana ada Ni Elin dan seorang wanita tua. Nia ya, selamat datang sebelumnya. Maaf, saya baru pulang, jadi tidak bisa menyambut kamu. Nia sudah tahu peraturan di sini. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak boleh ada yang keluar kamar. Sebenarnya boleh saja ya, bila memang ada keperluan ke kamar mandi. Namun setelah selesai, langsung kembali ke kamar ya, paham? Ucap wanita tua itu. Nia mengangguk. Nama saya Nika. Saya kepala pamong di sini. Bila ada yang mau Nia tanyakan, silahkan, tanyakan saja. Nia menatap Nika. Ia seperti menunggu Nia bicara. Ada hal yang sangat ingin ia tanyakan. Namun, tampaknya Nia mengurungkannya. Ia kembali ke kamarnya. Di kamar, Sylvie sudah ada di ranjang atas. Melihat Nia melangkah masuk saat suara lonceng itu berbunyi, Nia langsung pergi ke ranjangnya. Melihat Sylvie, menunjukkan kepalanya dari atas, melihatnya dengan tatapan seperti biasanya. Sudah malam, tidur, kata Nia. Sylvie pun mengangguk. Malam semakin larut, namun Nia belum juga bisa memejamkan matanya. Ia melirik jam kecil di atas meja. Sudah pukul 12 malam. Ia terbangun, lalu duduk di ranjangnya, mengamati situasi. Mungkin Sylvie sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi dari luar. Awalnya ia hanya mendengar satu lonceng. Nia mendengarkan dengan seksama suara itu. Siapa yang keluar jam 12 seperti ini? Nia kembali tidur, memejamkan matanya sebelum suara lonceng berdenting terus-menerus. Nia yang mendengarnya terbangun dari tidurnya. Suara-suara itu membuat Nia merasa tidak tenang. Seakan puluhan pintu dibuka secara bergantian. Hal yang membuat Nia penasaran, namun ketakutan seperti mengurungnya. Ia menutup telinganya dengan bantal, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Nia membuka kamar. Ia melihat dengan seksama. Namun, tampaknya tidak ada yang terjadi di tempat ini. Sylvie sudah berganti seragam, menyapa Nia, lalu melangkah pergi, bergabung bersama anak-anak lain. Mereka menuju sekolahnya masing-masing. Ibu pengen kamu sekolah. Ibu sudah mengurus surat-suratnya. Besok mungkin kamu sudah bisa ikut bersama yang lain, kata Nika tersenyum. Iya Nik, terima kasih, sahut Nia. Selama di rumah, Nia penasaran sebesar apa rumah ini. Ia kemudian menelusuri sejengkal demi sejengkal. Nia masih mengawasi setiap pintu. Selalu saja ada lonceng di atasnya, hingga Nia melihat sebuah ruang dengan anak tangga yang terputus. Tempat itu cukup sulit diakses karena latarnya yang jauh di belakang. Anehnya, hanya ada satu pintu di sana, dan tepat di pintu itu tidak ada lonceng. Namun, Nia tahu tidak ada cara untuk ke sana. Tangga kayu itu seperti sudah lama patah. Nia berbalik, berniat kembali ke kamar. Sebelum ia mendengar seseorang seperti menggaruk pintu dari sana. Suaranya terdengar hingga Nia merasa ada orang di dalam sana. Nia langsung pergi. Ia meninggalkan tempat itu. Seperti apa kata hatinya, tempat ini jauh di belakang dan aksesnya yang benar-benar sulit. Ia merasa tempat itu adalah tempat wingit. Dari suasananya, Nia bisa membaca bahwa sebagian rumah ini rupanya tidak diurus dengan baik.
Nia kembali ke kamar, menutup pintu. Ia memutuskan menghabiskan waktu tidur di atas ranjang. Namun, ketika Nia merebahkan badannya, ia melihat sesuatu di meja. Sebuah foto kecil hitam putih. Ia baru menyadari bila di meja itu ada figura menyerupai Liontin dengan foto kecil di sana. Ia mendapati foto wanita yang sama. Ia mengenakan pakaian yang sama persis dengan foto yang Nia lihat di ruang tamu. Siapa wanita itu? Sepeningkah itukah dia? Sampai fotonya ada di mana-mana. Nia meletakkannya, menunggu sendirian tanpa Sylvie. Tempat ini lebih sunyi. Terdengar lonceng berbunyi. Nia terbangun dan melihat Sylvie melangkah masuk, melemparkan tasnya yang serampangan, kemudian melepaskan sepatu dan seragam sekolahnya. Nia bangun untuk membereskannya, meletakkan di mana seharusnya benda itu berada. Ia merasa Sylvie seperti adik kecilnya. Seperti biasa, Sylvie mulai bicara banyak, dan dari pembicaraan yang banyak itu, Nia hanya mengangguk. Tidak ada satupun kalimat yang ia mengerti, kecuali saat ia meragakan gerakan untuk diminum. Nia baru mengerti. Nia dan Sylvie melangkah pergi menuju dapur. Di tengah perjalanan ke dapur, Nia bertemu seorang perempuan. Wajahnya tampak menyelidik. Ia menatap Sylvie, kemudian ia bergantian. Lantas kemudian mengatakannya, "Kalau aku jadi kamu, aku akan menghindari anak ini." Perempuan itu melewati Nia begitu saja, sembari melirik jijik ke Sylvie. Meski perempuan itu mengatakan hal itu di depan Sylvie, ia tampak tidak peduli. Lebih tidak tahu maksud kemana ucapan perempuan itu tadi. Mereka pun pergi ke dapur. Setelah selesai, Sylvie berjalan menuju tempat yang Nia hindari. Nia memanggilnya, tapi Sylvie justru menuju ke sana. Ia berhenti tepat di depan pintu itu. Melihatnya, kepalanya menghadap ke atas, seakan menunggu sesuatu keluar dari sana. Nia yang melihatnya menariknya. "Ngapain di sini, Sylvie? Ayo kembali." Sylvie pun mengangguk. Ia mengikuti Nia, namun kepalanya masih melihat ke pintu itu. Makan malam seperti biasanya, tidak ada pembicaraan apapun. Setelah selesai, semua kembali ke kamarnya masing-masing. Sekarang, Nia tahu Sylvie belum bisa menulis huruf. Aneh. Untuk anak seumurannya, seharusnya setidaknya ia sudah mengenal huruf-huruf. Namun, kenapa ia belum bisa dibandingkan bicara? Nia lebih tahu apa yang coba Sylvie sampaikan melalui gerakan tangan, seperti minum, seperti tidur, seperti makan. Namun ada kalanya, ia tidak mengerti gerakan apa yang coba Sylvie sampaikan. Meski begitu, Nia bersikeras mengajari anak itu. Ia harus bisa menulis. Sementara itu, malam semakin larut. Sylvie sudah beranjak dari ranjangnya. Ia memilih ranjang atas, entah kenapa. Padahal, bila mendengar jadi cerita Nielva, Sylvie sebenarnya tidur di ranjang bawah, seperti saat dia tinggal bersama teman kamarnya dulu. Saat Nia bertanya kemana teman sekamar Sylvie, ia berhenti sejenak. Ia tampak diam, memandang Nia, lalu tersenyum dan mengatakan, "Teman sekamarnya sekarang sudah punya keluarga baru." Lalu ia pergi, meninggalkannya sendirian, seperti terkesan buru-buru pergi. Malam itu, Nia sudah menyibak selimut. Kantuk mulai menyerangnya. Nia memejamkan matanya sebelum Sylvie memainkan rambutnya. Ia menatap Nia, kemudian menunjuk gerakan bahwa ia ingin ke kamar mandi. Nia menatap jam di meja. Pukul 1 dini hari. Ragu, namun Sylvie memelas. Nia melangkah turun, menggandeng tangannya. Ketika membuka pintu, Nia mencoba untuk tidak membuat lonceng itu berbunyi. Namun sia-sia.
Nia menutup pintu, lantas mengantar Sylvie menuruni anak tangga. Ia menuju kamar mandi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dapur. Nia menunggu di luar. Saat malam hari, rumah ini menjadi gelap temaram. Meski masih ada pencahayaan di sana-sini. Namun karena besarnya rumah ini, sehingga ada sisi gelap yang masih membuat Nia merasa ngeri saat menatapnya. Lama ia menunggu Sylvie, gadis itu tidak juga keluar. Kemudian terdengar lonceng berbunyi. Nia mengamati sekeliling. Apa ada yang juga keluar dari kamar? Namun tidak ada satupun orang yang Nia lihat. Perlahan, bulu kuduk Nia berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. "Sif, udah belum?" Tidak ada jawaban. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya sembari memanggil gadis itu. Namun tidak ada jawaban dan kembali suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Karena salah satu pintu terbuka, Sylvie melangkah keluar, membuat Nia merasa lega. Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti, tepat di sebuah lorong. Lantas, Sylvie memandang sisi kosong. Sylvie menatap Nia, lantas kemudian berbicara. "Iya. Nia yang tidak mengerti maksudnya, menatap ruang kosong itu. Di sana, di lorong itu, banyak pintu di kiri dan kanannya. Yang entah bagaimana tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas, Nia kembali memaksa Sylvie. Kali ini, ia memaksanya. Mereka berlari menaiki anak tangga dan seketika itu, lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu kamar, menguncinya. Namun suara lonceng masih berbunyi. Sylvie kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan telunjuknya saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. Ia, ucap Sylvie dengan suara pelan. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Sylvie agar kembali ke tempat tidurnya sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali. Pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Elin muncul. Ia menggandeng tangan Sylvie, lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Sylvie. Mata mereka bertemu. "Kamu, kalau ngantar Sylvie ke kamar mandi, jangan ditinggalin sendirian." Nia berbalik menatap ranjang Sylvie. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. "Kamar juga kenapa dikunci? Teman sekamarmu belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan," ucap Elin marah. Ia menggandeng Sylvie. Nia hanya diam saja. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia yakin ia bersama Sylvie beberapa waktu yang lalu. Wow. Dan Elin pun berucap lagi. "Ya sudah, istirahat lagi ya." Elin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil malam ini. Sylvie tidak marah kepada Nia. Ia mengatakan sesuatu kepada Nia sebelum pergi ke ranjang tidurnya. Sebuah kalimat lain. "Ang amu awa iu iya," sembari tersenyum. Pagi harinya. "Nia, bangun nak, bangun, sudah pagi." Nia baru membuka mata. Ia melihat Eva tengah berdiri di samping tempatnya tidur. Ia ingat apa yang terjadi
kejadian semalam. Seperti kembang tidur saja. Lantas Nia berdiri memberi salam kepada Ni Eva. "Kamu ditunggu Ni Ika sekarang ya?" Nia mengangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga. Lantas ia berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba Nia melihat seorang anak lelaki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. "Si anak," gumam anak itu tiba-tiba. Entah benar atau tidak, Nia yakin kalimat itu yang anak lelaki itu gumamkan. Nia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Ni Ika yang menyahut, "Masuk." Nia membuka pintu. Ia melihat wanita parubaya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa ini?" tanya Nia. Dari semua 3 pamong yang ada di sini, Ni Ika adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ni Ika yang paling tua bila dibandingkan dengan Ni Elin, apalagi Ni Eva. "Jangan gugup begitu," sahut Ni Ika. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas ia menatap Nia lagi. "Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau ya sekolah sama seperti yang lain? Ibu pengen kamu sama seperti yang lain, bisa melanjutkan pendidikan." Nia mengangguk sembari menjawab, "Inggih Bu," katanya. Untuk kali ini, Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menatap senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ni Eka emang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuat banyak orang salah menilainya. Namun ketika Nia pikir alasan kenapa Ni Ika memanggilnya selesai, tiba-tiba Ni Ika menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. "Gimana? Kerasan gak tinggal sama Silvi?" Nia yang mendengar itu menatap mata Ni Ika, tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. "Saya tidak mengerti maksudnya Ni. Apa yang coba Ni tanyakan?" Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ni Ika hanya dijawab dengan kening mengkerut, lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu, seakan menutupi. "Saya hanya tanya saja Nia, hal itu sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman-teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif saja, tanpa ada yang ditutupi," sahut Ni Ika. Kemudian ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu sebelum Ni Ika memanggil lagi. "Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini?" tanya Ni Ika. Nia pun mengangguk. "Bagus. Begini Nia, ibu bisa minta tolong?" "Tolong apa Ni?" tanya Nia. "Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan belakang rumah kan?" "Oh, di belakang rumah, di kamar kosong yang berjajar di lorong itu kah Ni?" sahut Nia. "Iya," sahut Ni Ika. Ia terlihat menyipitkan mata. "Di sana banyak ruangan tidak terpakai, apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. Bisa ya jangan ke sana?" kata Ni Ika. Kalau boleh tahu kenapa Ni?" tanya Nia. Ni Ika diam lama, lalu ia menjawab, "Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya. Paham nak?" Ni Ika tersenyum menutup pembicaraan itu, membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Nia pergi setelah menutup pintu. Entah kenapa, menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bila dilihat lagi,
Lorong dan lahan kosong itu tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Nia mendekati tempat itu. Perlahan-lahan, kakinya menjajak di atas lantai. Ia mendekat, semakin mendekat. Bahkan, ia akan melewati kamar misterius itu sebelum... "Ya!" Nia berbalik, mendapati Sylvie memanggilnya. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri, melihat Nia. Sylvie kemudian duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu yang Sylvie kenakan. Anak itu, sedari tadi hanya melihatnya saja, tanpa bicara, tidak seperti Sylvie yang biasanya. "Kamu kenapa? Kok diam saja dari tadi?" tanya Nia membuka percakapan. "Aas aau aet," ucap Sylvie. "Kamu bicara apa, Sylvie?" Nia bertanya lagi. Sylvie menunjuk-nunjuk sesuatu, kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras, sembari tetap mengatakan, "Ao aet." Ia tidak pernah melihat ekspresi Sylvie semarah ini. Lebih tepatnya seperti memperingatkan Nia. "Iya, apa yang coba kamu katakan?" Nia masih mencoba memahami, namun Sylvie terus-menerus mengulangi kalimat itu. Di akhir percakapan mereka yang tidak menemukan hasil, Sylvie mencakar wajah Nia. Lalu ia pergi begitu saja, seakan ia kesal karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya. Malam telah tiba. Nia membuka pintu. Ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi. Ia tidak mau membangunkan Sylvie dari tidurnya. Sedari tadi, Nia sudah menahan agar tidak perlu ke kamar mandi. Namun sial, perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng tetap berbunyi. Meski begitu, Nia yakin Sylvie tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba Nia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas, ia mulai menunjuk anak tangga, kemudian menuruninya. Setiap langkah ketika Nia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini seperti memberikan sensasi yang berbeda dibanding siang. Cahaya temaram dari cahaya lilin yang diletakkan di beberapa sudut membuat Nia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebut saat pagi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu terlihat bayangan seseorang di sana. Nia memilih pintu di sebelah, tepatnya di sebelah persis pintu pertama. Nia mendengar suara air berkecimpung di sana, namun tidak ada suara apapun selain itu. Membuat Nia terjebak dalam suasana canggung yang membuatnya hanya bisa diam sembari fokus dengan kegiatannya, sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak, membuat pikiran Nia buyar dan mendengarkannya dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini. Namun, suara ini membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu. Apakah benar-benar berasal dari pintu pertama? Namun, hening. Sampai dari pintu ketiga, suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya. Kemudian Nia membuka pintu. Langkah kakinya cepat buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan seakan ada yang mengikuti membuat Nia tidak berhenti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik anak tangga. Saat satu kakinya terpleset setelah merasakan sebuah sentuhan, Nia berteriak. Rasa sakit luar biasa
ketika kakinya menghantam tangga kayu, membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun, saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini, sumber suara ada di ujung anak tangga, tempat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sosok anak-anak tengah berembung. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan. Manakala Nia memperhatikan mereka, perlahan mereka pergi, namun masih dengan suara tawa yang mengerikan itu. Meski dengan kaki tertatih, Nia mencoba naik. Sesampainya ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia melihat Sylvie seakan sudah menungguinya. "Wow, iya," katanya. Nia hanya melewati Sylvie sembari membatin, "Si anak. Siapa itu si anak?" batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun hanya ada satu sumber suara yang terdengar, mendominasi seakan-akan kelakar amarah itu hanya ditumpahkan saja. Nia terbangun, matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan, gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut, menurunkan kaki. Namun, rasa nyeri membuat Nia mengernyit menahan sakit kakinya. Nia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warnanya ungu dengan bentuk menonjol yang mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, Nia berjinjit mendekati pintu. Ia ingin menguping apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang berkelakar? Nia menepi di dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana, Nia melihat Sylvie dengan Ika. "Kamu, apa belum puas kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu? Untuk kali ini Sylvie, jangan lakukan itu lagi, ya?" bentak Ika. Nia tidak mengerti apa yang Ika ucapkan. Namun kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan, Nia masih menguping. Banyak yang Ika sampaikan kepada Sylvie. Namun anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Ika. Seakan apa yang keluar dari mulutnya akan Sylvie muntahkan lagi. Namun dari sana, Nia jadi tahu cara Sylvie berbicara dengan Pamong. Rupanya, Sylvie bisa menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya, ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan. Dan setiap gerak jari itu muncul, ekspresi Ika selalu berubah lebih ke ngeri atau marah. Matanya melotot, bibirnya gemetar, namun Nia tidak tahu apa yang Sylvie sampaikan sehingga Ika bisa seperti itu. Menahan diri di tempat itu rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya Nia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia tersenggal sebelum kehadirannya disadari oleh Ika yang kemudian memergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain, Nia?" tanya Ika keheranan. Tatapan matanya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Dia tidak dapat mengelak dari tuduhan Ika. Ia memilih diam, menunduk. "Kaki kamu kenapa?" tanya Ika. Ia melihat Nia. Ada rasa panik berlebihan di sana, seakan ini bukan pertama kali. Hari itu juga, Ika memberikan pertolongan pertama pada Nia. Mengompresnya dengan es sebelum membalut memarnya. Ika ngomong apa sama Sylvie? Siapa yang Ika maksud? Ika tidak mendengarkan Nia. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri sampai Nia menepuknya. "Iya Nia, tadi kamu tanya apa?" Nia yang melihat itu hanya tersenyum sebelum menjawab. "Tidak ada Nia gak tanya apa-apa."
Saat itu Nia semakin yakin ada yang disembunyikan di tempat ini. "Iya, tanya Sylvie. Nia hanya bisa melihat Sylvie dari tempat tidur. Seharian ini, Nika sudah berpesan agar Nia tidak pergi kemana-mana. Kakinya harus segera pulih, karena esok Nia harus pergi ke sekolah. "Iya, gak apa-apa," ucapnya. Sylvie kemudian pergi. Ia menutup pintu. Seharian tidak melakukan apa-apa membuat Nia sangat bosan. Ia beberapa kali bangkit untuk duduk menatap ke jendela, mengamati anak-anak lain yang sibuk sendiri. Manakala ketika ia melihat Sylvie, sekelibat perasaan tidak enak menyeruak. Nia menatap ke sudut lain. Ada sosok mengamati. Bangunan rumah ini memang sangat unik, di mana jendela anak-anak semua menghadap ke halaman belakang. Sehingga dari jendela, selain halaman, Nia bisa melihat sudut ruang dari bagian rumah yang tak berpenghuni. Dan di sana banyak sekali kamar kosong. Salah satu kamar tanpa lonceng. Setiap kali memikirkan itu, Nia mencoba menganalisa dari beberapa bagian rumah. Dan selalu saja pikirannya tertuju pada satu kamar itu. Kamar itu adalah gudang. Itu yang ia tahu dari beberapa anak yang mau bercerita. Namun setiap kali Nia mulai yakin bahwa itu memang gudang. Nia merasa ada seseorang yang tinggal di sana, dan kadang ia menampakkan diri secara sembunyi-sembunyi. Siapa pemilik kamar itu sebenarnya? Melihat itu, Nia bangkit dari tempatnya. Dengan bantuan tongkat penyangga, Nia berdiri. Ia menuju pintu, berniat untuk menghampiri Sylvie. Sebelum Nia terhenti manakala lonceng di pintunya berbunyi aneh. Padahal dari tadi pintu tidak pernah terbuka sedikit pun. Nia mencoba menarik daun pintu, namun seakan ada yang sengaja menahan Nia. Sekuat apapun Nia menariknya, pintu tetap tak bergeming. Namun suara lonceng yang terdengar dari luar pintu terus-menerus bergemerincing. Nia beringsut mundur. Nia kembali ke jendela. Ia melihat Sylvie, namun anak itu sudah tidak ada di tempat ia duduk tadi. Dan sosok yang seperti mengamatinya itu lenyap juga. Tidak beberapa lama, pintu terbuka. Sylvie melangkah masuk, mendekati Nia, dan memberikannya bunga yang ia petik dari halaman belakang. Semenjak saat itu, Nia merasa ngeri sendiri. Terkadang, setiap malam, ia mendengar Sylvie menghentak-hentakan kakinya dari atas ranjang, membuat Nia penasaran. Namun saat ia memeriksanya, gadis kecil itu terlelap dalam tidurnya. Hari semakin hari, luka memar Nia tak kunjung sembuh. Bahkan warna ungu yang seharusnya pudar menghitam, membuat Nia harus lebih bersabar. Ia berjalan tertatih menuju sekolah untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di tempat ini. Tidak ada yang menarik di hari pertama Nia ke sekolah. Malah, Nia merasa beberapa anak yang melihatnya seakan tidak tertarik, terutama ketika tahu di mana Nia tinggal. Namun, ada satu anak perempuan yang sedari tadi suka sekali mencuri pandang pada Nia, terutama satu kakinya yang diperban. "Halo," katanya menyapa. Ia tampak ragu, namun tetap mencoba mengajak Nia berbicara. "Luka di kakimu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku lupa karena dia tiba-tiba keluar dari sekolah." Perempuan itu mengangkat bahu seakan apa yang ia katakan membuatnya tertarik. "Dan setauku, dia tinggal di tempat kamu tinggal juga." Mendengar itu, Nia langsung tahu perempuan ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. "Ica," katanya. Ia mengulurkan tangan. Nia mengangguk, menyambut tangannya Nia. "Seperti yang ku bilang dulu, ada anak baru juga. Tidak terlalu lama kok sebelum dia keluar dari sekolah. Seingatku, satu kakinya diperban sama sepertimu," kata Ica.
Waktu dengar kamu tinggal di mana, aku langsung tahu. Kok bisa ya kalian mengalami situasi yang sama? Kadang aku tidak percaya sama yang namanya kebetulan, tapi sekarang sepertinya aku harus mempertimbangkan itu lagi. Ica tampak melirik ke sana kemari sebelum berbisik. Tempat tinggalmu angker ya? Ica menceritakan banyak hal, namun setiap kali Nia bertanya siapa perempuan yang ia maksud, Ica selalu menjawab bila ia tidak mengenalnya secara langsung. Karena perempuan itu sangat pendiam, lebih ke aneh sebenarnya. Namun Ica ingat, anak itu sering menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil yang bersekolah tidak jauh dari sini. Anak kecil itu tidak bisa bicara, ia hanya menggunakan bahasa isyarat. Namun setiap kali Ica mengamati mereka, anak itu selalu memandang sinis ke arahnya. Anak kecil? Ulang Nia. Tidak bisa bicara? Iya, entahlah, dia mungkin bisa bicara, tapi kayaknya tidak lancar gitu sih. Ica mencoba mengingat-ingat. Aku pernah lihat dia memberi isyarat. Kalau dari tadi aku ngawasi mereka, dan anak perempuan itu langsung melotot melihatku. Tunggu, saut Nia. Kamu bisa bahasa isyarat? Iya bisa, ucap Ica kepada Nia. Nia mencoba mengingat kembali gerakan tangan Sylvie, memperagakannya di depan Ica. Meski tidak sama persis, Ica mencoba menyebut kalimat-kalimat itu semacam si, ucap Ica. Si A, Ica terus menebak. Siapa? Kayaknya bukan ya, saut Ica sampai si anak. Si anak. Dia, Nia, mengulangi kalimat itu. Ia tahu persis bahwa kalimat itu tidak asing lagi. Namun makna yang terkandung di dalamnya, apa? Apa itu si anak? Siapa anak yang dimaksudkan? Tunggu, kata Ica. Saat kamu memperagakan gerakan tangan itu, ada jari telunjuk yang ditekuk enggak? Nia mencoba mengingat lagi. Entahlah, aku lupa, jawab Nia. Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah, saut Ica. Apa? Maksudnya itu si anak? Si anak? Tanya Nia. Ya itu kayak semacam kalimat baru bukan? Tanya Ica. Sebuah nama mungkin atau nama dari sesuatu? Nia terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat Ica. Si anak. Sylvie dan si anak. Kayaknya aku harus main ke tempat kamu ya, saut Ica. Boleh ndak? Nia tidak langsung menjawab pertanyaan Ica. Sebelum sesaat kemudian, ia berpikir, mungkin Ica bisa bicara dengan Sylvie, menjelaskan siapa si anak yang ia bicarakan ini. Boleh, datang saja, lepas maghrib nanti. Sementara itu, di rumah panti asuhan. Sylvie, kenapa diam saja dari tadi? Tanya Nia. Sylvie marah ya sama Nia. Si kecil Sylvie masih diam. Ia tidak melihat Nia sedikit pun. Lalu ia pergi. Suara lonceng kepergiannya setelah menutup pintu membuat Nia merasa heran. Tidak ada yang tahu isi kepala anak itu. Nia menuruni anak tangga. Kakinya semakin menghitam. Bahkan ada kerak luka di sana. Awalnya Ni Elin memberi saran agar Nia dibawa ke rumah sakit. Namun Nia menolak. Nia berpendapat kakinya baik-baik saja. Namun pandangan mata Ni Elin seakan menyimpan sesuatu, sebuah rahasia. Seseorang memanggil Nia, gadis yang tinggal di ujung kamar. Ia berkata kepada Nia, "Ada temanmu, sekarang dia ada di luar." Dengan langkah terpincang-pincang, Nia berjalan menuju pintu. Di sana ia melihat Ica, tersenyum menyapa Nia. "Masuk saja," kata Nia. Pertama kali Ica masuk, Nia melihat gelagat aneh Ica. Ia sempat berhenti meski hanya sepersekian detik. Ica menggosok hidungnya. Persis seperti cara seseorang, ia mencium bau tidak sedap. Namun ia tidak bertanya pada Ica, apa yang ia lakukan barusan? "Rumahnya besar ya," kata Ica. Matanya menyorot semua tempat.
Tingkahnya hampir sama seperti pertama kali Nia datang ke rumah ini. Kekagumannya pada bangunan dengan gaya lama menyelidik sejengkal demi sejengkal, sampai mata Ica berhenti pada satu titik, sebuah foto dalam figura. "Itu foto siapa, Nia?" tanya Ica. Nia juga tidak tahu. Ia juga ingin bertanya perihal itu, namun tak satu pun ada yang tahu siapa perempuan yang tengah berdiri dengan pose seakan menggendong bayi kecil dalam pelukannya, bahkan anak-anak lain sekalipun. Meski Nia tidak menjawab, Ica tidak memaksa Nia. Ica kemudian mendekati foto itu, seakan ingin menyentuhnya sebelum. "Temanmu," ucap Iva tiba-tiba. "Ia adalah salah satu pamong. Ia memiliki perawakan paling besar di sini." Ia melihat Ica sebelum memberikan senyuman itu. "Iya, Nik, teman sekolah saya ini," sahut Nia. Ia lupa. Setidaknya Nia seharusnya mengatakan kepada pamong di sini bahwa akan ada temannya yang datang berkunjung. Namun Eva sepertinya bisa memaklumi itu. "Suruh temanmu ikut bergabung sama yang lain ya. Sudah waktunya makan malam." Ica membantu Nia menuju ruang makan, samping dapur. Di sana, mereka menemukan anak-anak sudah ada di tempat duduk mereka masing-masing. Semuanya, kecuali kursi Silvi. Nia tidak menemukan anak itu di sana. Ica akhirnya duduk di kursi Silvi, menggantikannya untuk malam ini. Selama makan, tidak ada satupun yang bicara, seperti biasa. Anehnya, Ica seakan tidak peduli. Untuk orang yang baru merasakan sensasi makan dalam keheningan, Ica seakan menunjukkan gelagat sudah biasa dengan ini semua. Hal itu membuat Nia bertanya-tanya. Selepas semua anak sudah pergi, Ica menatap Nia. "Nia, kamu mencium bau amis ndak?" Nia yang mendengar itu berbalik bertanya pada Ica. "Bau amis? Tidak ada." "Iya, bau amis mirip bau ari-ari bayi ndak sih?" Nia yang mendengar itu hampir saja tersedak dibuatnya. Ica tampak serius. "Aku boleh keliling rumah ini ndak, Nia?" tanya Ica tiba-tiba. "Apa?" Nia tambah kaget mendengarnya. "Gelap-gelap seperti ini. Entahlah, pamong akan marah nanti." "Sebentar saja. Aku kok ya penasaran. Rumah ini besar sekali loh." Ica berusaha meyakinkan Nia. Nia tidak menjawab. Tanpa persetujuan Nia, Ica langsung melesat pergi. Nia dengan kaki terpincang-pincang berusaha mengejarnya, namun Ica lenyap begitu saja. Seakan ia mengejar sesuatu di sini. Nia berhenti, tatapannya mencari tahu kemana kira-kira anak itu pergi. Sebelum Nia menatap lorong, ada sesuatu yang paling Nia hindari sebelum lorong adalah kamar tanpa tangga. Setiap kali Nia melewati kamar itu, ia merasa dari sela kayu pintu seakan ada mata yang menatapnya. Namun tidak ada yang lebih mengerikan dibanding suara menangis yang kadang terdengar dari dalam. Kaki Nia semakin nyeri. Ia memaksa kakinya berjalan lebih cepat. Sesaat sebelum sampai di lorong, Nia berhenti menatap kamar itu. Lagi-lagi, Nia mendengarnya kembali. Namun, Nia mencoba mengabaikannya. Ia terus bergerak menelusuri lorong gelap. Rumah ini selalu menyimpan misteri. Seakan ada dua sisi yang saling berseberangan. Dan di bagian lorong adalah sisi di mana kadang Nia merasa tidak sendirian lagi. Padahal ia tahu saat ini tidak ada satupun yang menginjakan kaki di sana, kecuali Nia seorang diri. Selain lorong panjang, ada kamar bangsal yang tidak terpakai. Sama seperti kamar lain, ada lonceng di atas pintu. Namun, bedanya ada jendela besar di setiap bangsal dengan pasak besi terpasang. Nyaris menyerupai kamar rumah sakit jiwa. Setiap kali Nia melewati jendela itu, seakan Nia merasa
ada seseorang yang berbaring di atas ranjang-ranjang kosong itu. Namun tidak ada siapapun di sana, hingga Nia sampai di pintu terakhir. Satu pintu yang konon kata Ika adalah kuburan dari pemilik yayasan ini sebelumnya. Nia berhenti lama sebelum membuka pintu. Nia mendapati Ica sedang meringkuk. Saat Nia memanggilnya, Ica berbalik, lantas kemudian berdiri. Kakinya seakan menutupi sesuatu. Wajah Ica panik. "Kamu ngapain?" "Nia, aku gak ngapa-ngapain kok," ucap Ica. "Kamu nanam sesuatu kan di sana?" kata Nia. Ica tetap menolak tuduhan itu. "Aku lihat kamu nanam sesuatu." Nia mendorong Ica, memintanya menyingkir. Lantas menggali dengan tangan kosong, sama seperti Ica. Di tangannya, jelas-jelas ia baru saja menggali sesuatu, meletakkan entah apa itu di sini. Namun aneh, saat Nia selesai membongkar gundukan itu, Nia tidak mendapati apapun di sana. Ica yang masih terlihat panik, lantas berucap, Aku nggak nanam apa-apa kan aku, malah nyari sesuatu di sini." "Apa?" Nia lantas bertanya. "Apa yang kamu cari, Cak?" tanya Nia. "Kuburan janin-janin yang sudah mati itu, di sini kan? Si anak adalah janin yang sudah digugurkan." Nia yang mendengar itu tiba-tiba merinding. "Kamu jangan ngawur ya, Cak, kalau ngomong," bentak Nia. Lantas Ica menunjuk tempat ini, sebuah lahan kosong yang dikelilingi tembok tua. Hanya saja tidak ada atap di sana, dan di sekeliling Nia baru sadar tempat ini dipenuhi tumbuhan salak. Nia masih tidak mengerti. "Aku penasaran sejak awal, rumah ini dulu adalah rumah Brangon kan?" ucap Ica. "Brangon?" "Iya, rumah tempat gugurin janin pada zaman dahulu." "Kamu tahu dari mana, Cak?" Nia masih bersikeras menolak kata-kata Ica. "Tumbuhan salak dulu digunakan untuk menyamarkan bebauan darah janin. Dan kamu tahu kenapa harus salak?" tanya Ica. Nia menggelengkan kepala. "Konon setiap tumbuhan salak selalu ada yang jaga untuk menahan roh dari janin-janin yang sudah digugurkan." Ica mendekati Nia. "Dia suka sekali dengan darah janin. Dia selalu menjilati darah janin." "Siapa?" tanya Nia. "Genderuwo," bisik Ica. Saat itu juga pintu tiba-tiba dibanting dengan keras, lalu tertutup dengan sendirinya. Ica dan Nia memandang pintu. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Ica membuka pintu, menarik Nia, kemudian mereka pergi. Ica juga beberapa kali melihat ke kamar bangsal. Kaki Nia semakin nyeri, tapi Ica mengatakan, "Dengar suara mereka ndak? Banyak sekali yang jadi di kamar-kamar kosong ini." Nia tidak menjawab Ica. Ia ingin segera sampai di kamar. Nia menarik Ica. Ia harus segera pergi dari sana sebelum Pamong tahu apa yang mereka lakukan. Saat melewati pintu tanpa tangga, tiba-tiba Nia berhenti. Ia memandang tajam pintu kamar itu. Untuk pertama kalinya, Nia berkeringat dengan wajah tegang. Matanya tertuju pada pintu itu. Nia melihat sekelebat bayangan sosok wanita masuk ke sana. Bayangan mata itu lenyap. Ica tidak kalah dengan Nia. Kaki dan tangannya gemetar hebat. Lantas Ica berucap dengan kalimat terbata-bata, "Wanita di foto itu bukan?" Ica menatap Nia. Mereka pergi dari tempat itu. Saat Ica menggandeng tangan Nia yang merasakan nyeri yang luar biasa, tiba-tiba Ika muncul. Lantas memegang tangan Nia. "Kamu bisa pulang, Dek. Sudah malam loh. Ibumu pasti khawatir kalau anaknya kenapa-kenapa." Ika mengatakan itu sembari tersenyum. Ica pun pamit. Ia pergi. Nia menatap Ika. Ekspresinya tidak berubah. Ia tetap tersenyum. Namun sebelum Nia menjelaskan apa yang terjadi, Ika langsung memotongnya.
kamu bisa kembali ke kamar sendirian kan ya? Ucapnya. Sylvie sudah menunggu kamu dari tadi. Tanpa pamit, Nika pergi begitu saja. Nia membuka pintu. Saat itu juga, Nia bisa melihat Sylvie di kamar. Ia duduk di lantai, meringkuk, sendirian. Suara lonceng pintu Nia membuat anak itu mengangkat punggungnya. Kemudian ia menatap Nia selama beberapa detik sebelum mengatakan, iya. Kamu ngomong apa, Sylvie? Nia mendekatkan diri. Sylvie masih bersikeras menjelaskan. Iya. Sylvie menunjuk Nia. Nia tetap tidak mengerti. Lantas Sylvie berdiri keluar dari kamar sebelum ia menutup pintu. Sylvie menangis. Kamu mau pergi? Kamu gak tidur di sini? Nia bertanya. Sylvie menggelengkan kepalanya, lantas menutup pintu perlahan. Suara lonceng pintu terdengar. Nia sendirian di dalam kamar itu. Ia masih memikirkan apa yang ingin Sylvie sampaikan, namun Nia tahu malam ini ia akan sendirian. Nia beranjak menuju ranjang. Setelah ia yakin sudah mengunci pintu, Nia mengangkat kakinya. Saat itu, Nia baru tahu luka memar di kakinya tidak hanya menghitam, namun mulai berbau busuk, nyaris seperti borok yang mengerikan. Nia mulai berpikir untuk membawa kakinya ke rumah sakit, dan Nia pun mulai memejamkan matanya, memanjakan dirinya dengan lelap yang sudah memenuhi isi kepalanya. Keheningan seketika menelan Nia. Dalam sunyi, Nia tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, lonceng berdenting, dan Nia membuka matanya sekilas. Saat Nia membuka mata, ia melihat seorang perempuan berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih hingga menutupi kakinya. Berjalan melintasi kamar Nia. Perut wanita itu buncit, menyerupai wanita yang tengah mengandung. Nia beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi memeriksa. Nia tidak melihat siapapun di sana. Dengan cepat ia langsung menutup pintu kembali, menguncinya. Namun belum juga Nia kembali ke ranjang, ia merasa di belakang seseorang tengah membelai rambutnya yang panjang, menciuminya. Nafasnya terasa di tengkuk Nia. Nia mulai menangis. Nia yang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, lantas nekat untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Namun saat Nia berbalik, ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun pintu yang sudah dikunci oleh Nia terbuka kembali. Nia mendengar langkah kaki di tangga. Nia mengikutinya. Nia merasa ia harus mengikutinya, seakan memang Nia dituntun untuk tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sampai sosok itu melangkah di anak tangga kamar misterius itu. Sebelum ia masuk ke sana, ia melihat Nia. Aneh, Nia tidak tahu bila sekarang ada anak tangga di depan kamar misterius itu. Tanpa berpikir apapun lagi, Nia menaiki anak tangga lalu masuk ke sana. Saat Nia sudah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Hal pertama yang Nia rasakan adalah bau apak yang membuat Nia tidak nyaman. Selain bau apak, Nia juga merasa ruangan ini jauh berbeda dari semua ruangan yang pernah Nia masuki. Hal yang mengganjal tentu adalah hampir di setiap sudut ruang Nia bisa melihat semua benda berserakan. Ruangan ini tidak lebih besar dari ruangan tempat Nia menumpang tidur. Hanya saja, di dalam ruang ini hanya terdapat satu ranjang dengan beberapa perabotan. Tak terkecuali satu kursi usang yang berdiri kokoh tepat di tengah ruang. Aneh, pikir Nia melihat kursi lusuh itu. Dengan kaki terpincang-pincang, Nia memaksa diri menuju ranjang tempat tidur. Di samping sisi ranjang,
terdapat sebuah jendela dengan tirai putih transparan. Manakala Nia memeriksa kemana jendela itu tertuju, Nia terperanjat. Ia semakin yakin di ruangan ini ia melihat dia, debu seakan menjadi kawan. Nia menelisik setiap sisi ruang ini. Benar, guratan di sepanjang tembok tidak diciptakan dengan sengaja. Ada goresan dari darah yang menghitam. Ada sayatan kasar dan geligih daging kering yang terkelupas masuk ke dalam guratan itu. Siapa pemilik kamar ini? Satu yang Nia tahu, siapapun yang mendiami kamar ini, setiap detik ia pasti menggaruk atau meronta mencakar sisi tembok dan segala apa yang bisa ia dapat. Percikan darah kering di sana sini membuat Nia merasakan perasaan merinding yang tak terjelaskan. Sampai ia kembali menatap kursi. Dengan perasaan ragu, Nia berhenti tepat di depan kursi usang itu. Nia perlahan menatap langit-langit, mencoba menebak dari persepsi liar ketika mengamati ruang ini. Mata Nia terbelalak menyaksikannya. Tepat seperti dugaan Nia, di sana ada tali gantung yang masih tersampul. Si pemilik kamar ini mati gantung diri. Semakin lama di dalam ruangan ini, Nia merasa bahwa dirinya semakin terancam. Ia berlari meski harus menyeret kakinya. Nia menuju pintu, namun pintu terkunci. Dengan nafas memburu, Nia menggebrak pintu, berteriak-teriak, namun tak ada satupun yang menjawab. Perlahan-lahan terdengar suara tawa ringkih yang menyerupai suara bayi yang tergelak. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Nia yang benar-benar mendengarnya tak berniat untuk memeriksanya. Ia harus keluar dari tempat ini. Nia terus-menerus berteriak sembari menggebrak pintu. Frustasi karena tak kunjung mendapat jawaban, Nia mengintip dari lubang kunci. Tempat biasa Nia melihat pintu dari bawah anak tangga. Siapa sangka, kini Nia ada di dalam ruangan itu. Dan dari sana, Nia melihat sesuatu. Sylvie tengah ada di bawah anak tangga, melihat pintu sendirian. Sylvie! Sylvie! Bentak Nia. Namun gadis kecil itu melangkah pergi. Sylvie! Buka! Buka! Nia terdiam, tidak mengerti, sampai pandangannya tertuju pada sisi bawah ranjang. Nia mendekatinya. Rasa nyeri di kaki Nia semakin menyiksa, namun suara-suara mengerikan itu memancing rasa penasaran bagi Nia. Seakan suara itu ingin menunjukkan eksistensinya. Kini, Nia berjongkok menahan perih, menekuk kakinya. Nia menyentuh kain putih yang menutup ranjang, perlahan membukanya. Tidak ada apapun di sana, kecuali ruang kosong di bawah ranjang. Tidak ada, sampai Nia merasakan sentuhan di kakinya. Perlahan, hanya ada satu sentuhan. Namun, semakin lama, tangan-tangan asing seperti berebut menyentuhnya. Nia melirik sosok itu. Nia melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok kecil merangkak dengan lendir merah-merah, berebut menjilati kaki Nia, mengurumuninya. Ada puluhan, lebih memenuhi sisi ruang lain. Mereka seakan-akan memenuhi tubuh Nia. Cerita Nia memutus malam itu. Dan Nia terbangun tepat di bawah kamar. Ia seperti gadis yang kosong, tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana semua berlangsung secepat itu. Namun Nia hanya ingat satu hal, kakinya bernanah, semakin nyeri. Manakala Nia mencoba untuk bangun, ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur. Wajahnya terus-menerus menghantam lantai, sampai darah terus mengalir dari hidung. Nia mulai menangis, berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong, sampai seorang anak memergokinya. Ia tampak syok melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya,
Apa yang terjadi? Aku terjebak di kamar itu. Aneh, wajah anak itu tampak kebingungan. Panggil nih Ika dan semua pamong. Anak itu masih memandang Nia kebingungan. Apa anak itu? Seperti tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nia. Sampai anak lain datang dan bertanya. Anak itu lantas menjawabnya, Nia, dia tidak bisa bicara. Di ruang kecil, Nia terduduk lemas, matanya kosong, menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Eva hanya menatapnya prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana luka sepele tiba-tiba menjadi seperti ini? Tak beberapa lama, Ni Ika melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, ikut saya ya nak. Detik itu juga Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia masih menatap kosong. Ia tidak mau berbicara dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat Ni Elin membujuknya untuk bercerita, Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang Sylvie kecil, kenapa dan apa yang ia lakukan. Tak beberapa lama, sampailah mereka di sebuah rumah duku dengan pohon besar familiar. Nia dibantu oleh Ni Elin. Ia dituntun menuju pintu rumah, mengetuknya dari dalam. Terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis seperti busana milik para pamong. Namun dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia menggigit gambir. Dengan rambut disanggul menyerupai wanita Jawa. Ia menatap Nia, matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadiran Nia. Pun dia meludahi Nia seakan tidak sudi dan tahu apa yang akan Ni Ika sampaikan. Si wanita dengan nada marah berujar, Kak, ikut aku. Ni Ika mengambil alih kursi roda, mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara Nia, ia duduk dengan tatapan kosong. Ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong. Sebelum Nia tahu jawabannya, Ni Elin mendekati Nia. Ia berbisik, gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari gadis muda di depan Nia mungkin usianya tidak terlalu jauh dari dirinya. Tepat di kakinya, Nia menemukan bekas luka yang sama. Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, kamu sudah melihatnya? Momok, ucapnya. Nia yang sedari tadi tidak mau bicara lantas menjawabnya, membuat Ni Elin mengangkat alis pertanda tidak mengerti. Namun si gadis ia mengerti apa yang Nia katakan. Ia mengangguk. Sementara di ruangan yang lain, terdengar suara perdebatan antara Ni Ika dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Ni Ika dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkan Nia bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima. Tak beberapa lama, si wanita keluar bersama Ni Ika. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik yayasan itu. Ia biasa dipanggil Asih. Ni Asih meminta Nia mengikutinya. Ia membawa Nia masuk jauh ke dalam rumah. Ia memiliki bangsal yang sama persis dengan rumah yang Nia tinggali. Dibantu si gadis, Nia dituntun untuk ikut. Namun ada kejadian menarik. Nia juga menemukan foto wanita dengan pose menimang anak sama persis dengan yang ada di yayasan itu. Dan bila ditelisik lebih jauh, Ni Asih menyerupai wanita dalam foto itu. Namun Nia tidak mau berspekulasi. Di sebuah kamar kayu, ada sebuah ranjang tepat di tengah-tengah dengan meja dipenuhi congkak dari tanah liat.
debu dan asap dari kemenyan, serta air dalam caruk. Nia dipaksa berbaring di atas ranjang itu, sementara Ni Asih membuang gambir di bibirnya. Ia berdiri dari kursi rodanya. Cara Ni Asih berjalan nyaris seperti melihat diri Nia sendiri. Ia pincang di sebelah kakinya. Kemudian ia mengambil beberapa dedaunan dan kembang yang ada di sekitaran ruang, rempah-rempah dan bebauan yang bahkan tidak dapat Nia kenali. Si gadis muda menutup pintu, menguncinya dengan pasak. Si gadis muda mencoba menenangkan Nia, sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan jabrak, tali dari sulur yang dikeringkan. Saat jabrak sudah melilit, rasa nyeri akan terasa menyiksa bila Nia memaksa untuk menariknya. Si gadis mengambil beberapa bahan yang sudah dipilih oleh Ni Asih. Ia kembali ke meja di samping ranjang, lalu menyalakan lilin, dan kemudian bersiap pamit. Ia sempat melirik Nia. Sorot matanya tampak memelas, seakan tahu apa yang sedang terjadi selanjutnya. Ni Asih kembali, wajahnya masih tampak keras. Tak nampak senyuman sedikit pun di sana. Bahkan saat menyentuh Nia, ia menyentuh dengan kasar, seakan ia melakukan ini karena sebuah paksaan yang tidak ia kehendaki. Ia meletakkan sangga besi di atas lilin, memanaskan sebilah pisau. Padahal dia cuma nyentuh kakimu saja ya, tapi akibatnya bisa sampai seperti ini. Saya tidak mau membayangkan pada apa yang terjadi pada anak kecil itu, yang lidahnya sampai ditarik olehnya, ucap Ni Asih. Ia menyeringai. Anak itu? Tanya Nia. Ni Asih mengangguk. Ia lantas menyuruh Nia menggigit gambir sebelum mulai memijat kakinya. Di sela-sela ia melakukan itu, Ni Asih mengunyah banyak sekali bahan yang sudah ia persiapkan. Setelah semua dirasa siap, ia mengambil sebilah pisau yang ia panaskan sedari tadi. Ini akan sangat sakit, nak. Tanpa membuang waktu, Ni Asih mengiris luka Nia dan Nia meronta-ronta. Teriakannya tertahan gambir yang ia gigit. Ototnya mengejang. Rasa sakit luar biasa yang bahkan ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nia terus-menerus mencoba melepaskan diri dari jeratan. Namun, sia-sia. Ada saat-saat di mana Nia bahkan berpikir untuk mati saja. Namun, ia terus sadar dan merasakan semuanya. Dunia seperti berputar semakin cepat. Ni Asih terus bergumam, jambi-jambi yang bahkan ia tidak tahu apa yang ia katakan. Yang Nia sadar adalah ada sosok di belakang Ni Asih. Sosok yang juga pernah Nia lihat, berdiri di belakang Ni Asih, menatapnya dengan kepala miring, seakan menikmati rasa sakit yang Nia rasakan. Ni Asih lalu berteriak, "Aku lihat kamu ada di sini. Saya tahu kamu ada di sini," kata Ni Asih. Sementara itu Nia masih menekan rasa sakitnya, bercampur dengan rasa takutnya. "Jangan takut, nak. Yang kamu lihat adalah ibu saya." Ya, untuk pertama kali Nia mendengar suara Ni Asih begitu lirih, begitu menenangkan. Sosok itu hanya berdiri sebelum Nia akhirnya tidak sadarkan diri. Ia terbangun, menatap Ni Ika yang duduk di sampingnya. Ni Ika lantas bangun, membelai rambut Nia, memintanya untuk istirahat. Sebelum Ni Asih masuk dan mengatakannya, "Malam ini, kunci anak ini lagi di kamar itu. Apa tidak bisa nih bila dilakukan saat Nia sudah jauh lebih baik?" Ni Asih tersenyum sinis. Ia menatap Nia. Ia masih menganggap anaknya masih hidup. Anak yang sudah digugurkan itu. Anak yang memang tidak ada sejak kejadian itu. Ia tidak akan melepaskan Nia. Tidak sampai Nia sendiri yang mengatakan, si anak bukanlah Nia itu sendiri. Nia harus bertemu ibu saya. Jadi Nia dianggap anaknya oleh ibunya Ni Asih.
Singkat cerita, hari mulai petang. Mobil yang membawa Nia mulai memasuki pagar. Nia melihat semua anak berkumpul menungguinya. Namun Nia tidak melihat kehadiran Sylvie. Lantas Nia duduk di kursi roda. Ika mendorongnya menuju kamar itu. Sekarang Nia tahu bagaimana Ika menyembunyikan tangga. Rupanya begitulah cara Pamong menyembunyikan segalanya. Eva dan Elin membantu Nia menuntunnya perlahan-lahan hingga Nia bisa mencium lagi bau apak yang pernah ia hirup di dalam kamar ini. Kemudian Ika mendudukan Nia di sebuah kursi lusuh yang pernah Nia lihat sebelumnya. Nia hanya duduk sembari mengawasi Ika yang membersihkan apa yang bisa ia bersihkan. Dulu rumah ini adalah rumah tempat wanita-wanita mengaborsi janin yang ia kandung, ucap Ika. Ia beberapa kali melirik Nia, memastikan gadis itu tetap nyaman di tempat duduknya. Setiap hari, berkali-kali jeritan ibu-ibu yang tidak siap mengurus anak terdengar di kamar bangsal-bangsal. Ika menatap nanar jendela. Dan mungkin pemilik rumah ini adalah sosok paling berdosa di balik semua peristiwa kelam itu. Namun tidak ada yang pernah berpikir bahwa ia menyimpan penderitaan itu sendirian, berkabung seorang diri. Sampai suatu malam ia bermimpi bahwa ia tengah mengandung seorang anak. Ika menatap Nia. Namun yang sebenarnya terjadi, ia tidak pernah mengandung. Setiap kali ia diingatkan bahwa ia tidak mengandung janin di dalam perutnya, ia menolak. Bersikeras bahwa ia mengandung. Ia akan marah dan meronta mengatakan bahwa kami membohonginya dan mencuri bayi miliknya. Lantas ia menjadi gila. Ika berbisik pelan. Untuk dosa dari banyak janin yang telah berhasil ia bantu gugurkan, justru ia menanggung kesedihan teramat dalam yang membuat isi kepalanya rusak berkeping-keping. Ika bercerita masih menatap Nia. Ia memanggil bayi kecilnya si anak. Iya, si anak, itulah yang ia katakan. Dan setiap hari ia melukai dirinya, mengurung diri di kamar sendirian, mencakari tubuhnya, menjambak rambutnya, terus dan terus, menutup diri hingga Ika melihat ke atas langit-langit. Dia mengakhiri dirinya di tali gantung di kamar ini. Lalu siapa Asih? Ia bilang dia adalah ibunya. Ika tersenyum. Iya, dia adalah ibunya, ibu kami juga. Nia tampak bingung sebelum Ika mengatakannya. Kami semua anak angkat dan ia tidak pernah bisa memiliki bayi karena ia mandul. Sahut Nia dan Ika pun mengangguk. Bila Nia bertanya alasan kenapa di setiap pintu terdapat lonceng adalah ia sangat suka menimang anak yang tidak pernah ada dengan suara lonceng itu. Ia menimang anak yang bahkan tidak pernah aku lihat ada. Ia mati dengan membawa kegilaan bahwa ia memiliki si anak. Nia, lewati ya malam ini. Katakan padanya bahwa kau bukan si anak. Dan setelah itu, aku akan mengatakan kepadamu ada sebuah keluarga yang siap menerimamu, Nia. Selesaikan semuanya malam ini, ucap Ika. Kemudian ia melangkah ke pintu, menutupnya. Setelah Eva dan Elin berpamitan, Nia hanya duduk sendirian. Sementara malam semakin larut. Sayup angin masuk, Nia merasakannya. Kehadirannya. Ia berdiri di belakang Nia, menyentuh rambutnya, membelainya dengan lembut, membisiki Nia dengan satu kalimat yang menusuk. Anakku. Terdengar riuh saat sesuatu merangkak keluar dari bawah ranjang tempat Nia melihat sosok janin yang pernah menghantuinya keluar. Gelagat mengerikan itu seakan tercium manakala
Sosok yang keluar adalah Sylvie. Nia terperanjat menatap Sylvie yang sedari tadi rupanya bersembunyi di sana. "Nia," kata Sylvie. "Nia, jangan bicara." Sylvie menatap Nia. Kali ini ia bisa menangkap bibir Sylvie. Apa yang coba ia sampaikan, apa yang ia coba katakan, Nia bisa mendengarnya. Sosok itu masih membelai rambut Nia. Seakan Nia bukan anaknya. Sementara Sylvia berdiri dan memperhatikan Nia, memintanya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Seakan Sylvie pernah mengalaminya. "Diam Nia, diam saja." Ia memperhatikan Nia dengan seksama sebelum ia mengalihkan pandangannya pada Sylvie. Sosok itu mendekati Sylvie. "Nia boleh pergi. Nia bukan si anak. Pergi Nia." Dan akhirnya pintu tiba-tiba berderi terbuka. Nia melihat Sylvie dan sosok itu. Bersamaan itu Nia melangkah turun. Ada dorongan di mana ia harus mengikuti ucapan teman sekamarnya yang bahkan tidak dipahami oleh banyak orang. Namun Sylvie, ia lebih tahu siapa dan kenapa ia harus menurutinya. Saat Nia turun, ia melihat Nika rupanya sudah menungguinya. "Anak itu di sana ya?" Nia mengangguk pasrah. "Sial sekali nasib anak itu," sahut Nika. "Sejak pertama di rumah ini, anak itu tak pernah punya kawan selain teman sekamarnya, karena ia berteman dengan mereka." "Mereka?" Nika tersenyum lesu. Ia selalu bercerita, ada bayi-bayi kecil yang selalu menemaninya bermain, membuatnya dikucilkan dan dijadikan sumber masalah, sampai ia masuk ke kamar itu dan mendapati penghuni kamar. "Momok," kata Nia. "Butuh waktu berbulan-bulan dulu untuk membuatnya bisa menjadi seperti sekarang. Karena setiap kali ia mengingat kejadian itu, trauma yang membuatnya tidak bisa bicara lagi akan kembali. Selama ini, aku yang menyembunyikan dia di kamar agar ia tidak menemuimu dulu. Namun, ia pergi lagi dan bersikeras membantumu. Sylvie anak yang baik, Nia, sama seperti kamu. Setidaknya, biarkan Sylvie bersamanya, ia tidak sendirian." Dan Ika pun menuntut Nia memperhatikan kamar itu sebelum meninggalkan tempat itu. Hari berganti. Pagi-pagi sekali, kamu harus langsung pergi dari sini. Tempat ini tidak bagus lagi untuk kamu tinggal. Pun dengan keadaan Sylvie setelah ini. "Maaf Nia, kamu nurut saja ya," bisik Ika sebelum ia menutup pintu. Namun setelah berjam-jam, Nia mencoba menutup mata. Ia terbayang wajah Sylvie. Gadis itu tahu banyak tentang tempat ini. Namun ia menutupi semua, menyimpannya rapat-rapat hingga terdengar suara bising dari luar kamar. Nia mendekat ke jendela, menatap dua pamong mengangkat seseorang memasukkannya dalam mobil, lantas kemudian pergi. Nia berjalan mundur. Ia tahu siapa yang ada di sana. Sylvie? Pagi-pagi buta, Nia tidak tidur semalaman. Ia melihat Nika, menatapnya biasa saja, seakan tidak mengatakan apapun. Begitupun Nia. Ia tidak membicarakan apapun yang ia lihat. Lantas kemudian ia mengatakannya, "Kamu bisa pergi sekarang." Sebelum meninggalkan tempat itu, Nia terdiam menatap foto, memandanginya lama. Lantas kemudian berjalan pergi. "Nanti ada keluarga yang akan menerima kamu sama baiknya seperti kami menerima kamu. Jaga diri baik-baik. Satu lagi, Sylvie baik-baik saja." Bohong, batin Nia. Namun ia tidak mengatakannya. Ia pergi seperti perintah. Namun bila memang gadis kecil itu baik-baik saja, maka setidaknya Nia ingin bertemu sekali saja. Namun hal itu tidak akan terjadi. Nia pergi, meninggalkan tempat itu, mengunci dirinya sendiri dengan segala hal buruk rahasia apapun yang dimiliki rumah itu. Nia merasa seperti memang sengaja tidak diungkap. Namun satu yang ia pelajari, bila memang dulu
rumah itu adalah tempat untuk pijat aborsi, apakah selamanya mereka yang gagal untuk lahir terus dan terus akan membayangi sisi rumah ini? Entahlah. Nia pergi dan tidak akan menengok rumah itu lagi. Tidak, bahkan hingga saat ini. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Dan terima kasih untuk Simple Man ya, yang menuliskan ini dan tentunya juga buat kontributor yang menceritakan tentang ini kepada Simple Man. Dan Simple Man menuliskannya dengan sangat bagus di kisah ini. Sampai jumpa teman di kisah lainnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.